Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah wa sirajan munira. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita haturkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu hanya dengan limpahan nikmat, hidayah, taufik serta inayahnya kita semuanya masih diberikan keimanan dan Islam di dalam hati kita, sehingga sampai saat ini kita semuanya masih dapat berpegang teguh dalam menjalankan ajaran Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya diberikan keteguhan hati serta keistiqomahan untuk dapat senantiasa berada di dalam jalan yang benar hingga akhir hayat kita. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa marilah kita senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau qudwah hasanah kita, beliaulah suri tauladan kita yang kita ikuti seluruh ajarannya dan yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat kelak. Semoga kita semuanya termasuk golongan umat-umatnya yang kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau dan Allah izinkan untuk dapat berjumpa dan berkumpul bersama dengan beliau di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW dalam membawa ajaran Islam tentunya tidak sendirian. Beliau didampingi dan ditemani oleh banyak sahabat pada masa hidupnya. Nah, ada salah seorang sahabat yang tentu kita semuanya pasti sudah kenal dengan beliau dan tidak asing dengan kisah-kisahnya, yang mana beliau ini, sahabat Nabi ini adalah termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu golongan sahabat Nabi yang pertama masuk Islam. Bahkan sahabat Nabi ini, beliau ini termasuk 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian sepeninggal Nabi Muhammad SAW, beliau meneruskan tonggak kepemimpinan di masa kekhalifahan sebagai khalifah pertama. Beliau tak lain dan tak bukan adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pemirsa rahimakumullah, Abu Bakar As-Siddiq, beliau mendapatkan sebuah gelar atau julukan As-Siddiq yang artinya adalah orang yang membenarkan. Suatu ketika pada peristiwa Isra dan Mi'raj,
ketika Nabi Muhammad SAW Allah perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, kemudian turun dan kembali lagi ke Masjidil Haram dalam satu malam. Dikisahkan pada peristiwa itu para penduduk Makkah tak ada satupun dari mereka yang mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad SAW baru saja melakukan Isra dan Mi'raj. Bahkan peristiwa itu ditentang oleh para pemuka dan tokoh serta pembesar kaum Quraisy. Di antaranya yang menentang peristiwa itu adalah Abu Jahal. Akan tapi lain halnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau di antara sahabat-sahabat yang lain adalah orang yang pertama membenarkan sabda Nabi, membenarkan perkataan Nabi, membenarkan kisah Nabi. Padahal kita tahu di masa itu, pada masa itu transportasi belum semodern zaman ini. Kendaraan belum semudah zaman ini. Maka amat sulit, amat susah bagi manusia, bagi masyarakat pada zaman itu untuk dapat percaya begitu saja kepada apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Akan tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang pertama membenarkan perkataan Nabi, membenarkan cerita Nabi, membenarkan kisah Nabi SAW. Sehingga beliau dikenal dengan julukannya, dengan gelarnya yaitu As-Siddiq. Karena beliau senantiasa membenarkan risalah, beliau senantiasa membenarkan apa yang diajarkan serta disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa rahimakumullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau selain dikenal dengan sifatnya yang senantiasa membenarkan risalah Nabi Muhammad SAW, beliau juga dikenal dengan sifat kedermawanannya, yang mana dikisahkan suatu hari ada seorang budak yang kita kenal kisahnya, yang bernama Bilal bin Rabah. Jauh sebelum Bilal bin Rabah kita kenal sebagai seorang muadzin, ketika Bilal bin Rabah masih seorang budak, suatu ketika majikannya menemukan Bilal bin Rabah ini sedang menerima kajian Islam. Kemudian lantas majikannya yang tidak terima ini, majikannya yang tidak suka dengan ajaran Islam ini, kemudian menyiksa Bilal bin Rabah. Dibawalah Bilal bin Rabah ini ke padang pasir, di bawah terik panas matahari, kemudian ditelentangkan badannya Bilal bin Rabah ini di atas batu yang sedang panas. Kemudian tak berhenti sampai di situ penyiksaannya oleh majikannya ini, Bilal bin Rabah dicambuk. Kemudian diperintahkan untuk kembali kepada ajaran syirik, menyembah berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apa yang dilakukan Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah dengan teguhnya, dengan keteguhan hatinya, ia tetap teguh memegang ajaran Islam, ia tetap teguh memegang ajaran tauhid dengan mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Bilal
bin Rabah tetap berpegang teguh dalam hatinya bahwasanya yang benar, ajaran yang benar adalah Allah yang Maha Esa. Ahadun ahad, Allah yang Maha Esa. Kemudian terus disiksa oleh majikannya hingga Bilal bin Rabah hampir pingsan. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq mendengar peristiwa itu. Kemudian oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibebaskanlah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dibebaskanlah Bilal bin Rabah oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sehingga Bilal bin Rabah merdeka dari status budaknya, kemudian bisa menjalankan syariat Islam tanpa takut disiksa oleh majikannya lagi. Nah, pemirsa rahimakumullah, dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini tentu kita dapat belajar banyak hal. Nah, dalam kisah ini, melalui dua kisah ini, kita dapat mengambil dua ibrah yang sangat penting. Yang pertama yaitu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu senantiasa membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Pemirsa rahimakumullah, semoga kita semuanya dapat meneladani sifat karakter baik dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.